Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 ingin membacakan hasil presentasi kami, yaitu mengenai teori psikologi humanistik menurut Horolomei. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Mario Putra Jamal, yang kedua Anggi Pratama Siregar, yang ketiga Albert Nicholas Harapenta Merpaung. Baiklah, untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh Albert. Kepada Albert disilahkan. Biografi. Rollo Resmay lahir pada 21 April 1909 di Ada, Ohio. Ia merupakan anak laki-laki pertama dari 6 bersaudara, pasangan Earl Tittle May dan Mattie Button May. Di usia muda, May pindah bersama keluarganya ke Marin City, Michigan, tempat ia menghabiskan masa kanak-kanaknya. Ayahnya sekretaris dari Young Men's Christian Association, sering berpindah-pindah, dan ibunya sering meninggalkan anak-anaknya untuk merawat diri sendiri. Sebagai pemuda, ia mulai memiliki minat di bidang seni dan sastra. Pertama kali berkuliah di Michigan State University dengan jurusan sastra Inggris. Kemudian ia berpindah ke Oberlin College di Ohio dan menerima gelar sarjana pada tahun 1930. 3 tahun setelah kelulusan, ia berkelana mengelilingi bagian timur dan selatan Eropa sebagai seniman. Tujuan utama dari perjalanan May adalah menjadi tutor bahasa Inggris di Anatolia College di Saloniki, Yunani. Kemudian ia menetapkan diri sebagai guru. Namun May merasa semakin tidak efektif. Pengalaman kedua di Eropa yang berkesan baginya adalah ia hadir di seminar Alfred Adler di pegunungan di atas Vienna tahun 1932. Kembali ke Amerika Serikat tahun 1933, ia bergabung dalam seminar Union Theological di New York yang juga diikuti oleh Carl Rogers 10 tahun sebelumnya. Meskipun May tidak bergabung dalam seminar untuk menjadi pastor, ia ditunjuk untuk menjadi pastor kongregasional tahun 1938 setelah menerima gelar master di bidang teologi dan menjadi pastor selama 2 tahun. Ia mempelajari psikoanalisis di William Alanson Wade Institute of Psychiatry, Psikoanalisis, dan Psikologi. May bertemu dengan Sullivan dan juga Fromm, sembari bekerja sebagai konselor untuk mahasiswa laki-laki di City College of New York. Tahun 1946, ia membuka tempat praktiknya sendiri, dan 2 tahun kemudian bergabung dengan akademisi WAW Institute. Tahun 1949, ia menerima gelar PhD dalam bidang psikologi klinis dari Columbia University. Hingga tahun 1974 menjadi asisten profesor psikiatri di WAWI. Awal usia 30-an, ia mengidap tuberkulosis dan menghabiskan waktu 3 tahun di Saranac Sanitarium di negara bagian New York. Pada saat itu, ia mulai mengembangkan pandangan mengenai sifat alamiah dari penyakitnya. Selama masa sakit dan pemulihan, ia menulis buku mengenai kecemasan. Ia membaca buku Freud dan Soren Kierkegaard, teolog dan filsuf eksistensialisme dari Denmark. Setelah sembuh dari sakitnya, ia menulis disertasi mengenai kecemasan, dan tahun berikutnya diterbitkan dengan judul The Meaning of Anxiety. 3 tahun kemudian, ia menulis Man's Search for Himself dari karya-karya lain bersama beberapa rekannya. Selain itu, May juga mendapat banyak penghargaan termasuk dari APA. Selama karirnya, May menjadi profesor di beberapa universitas dan institusi. May menghabiskan sisa hidupnya bersama istri ketiganya setelah 2 kali bercerai.
Pada tanggal 22 Oktober 1994, May meninggal di Tiburon, California, dan meninggalkan istri beserta 3 anaknya. Ia merupakan representasi dari gerakan eksistensial di Amerika yang paling terkenal. Teori psikologi eksistensial. Psikologi eksistensial modern berasal dari tulisan-tulisan karya Søren Kierkegaard tahun 1813 sampai 1855, filsuf dan teolog Denmark. Ia prihatin terhadap tren di masyarakat pasca industri yang berkembang menuju dehumanisasi manusia. Ia menentang segala usaha untuk melihat manusia hanya sebagai objek dan menentang pandangan bahwa persepsi subjektif adalah satu-satunya realita yang dimiliki seseorang. Definisi eksistensialisme. Para filsuf dan psikolog menginterpretasikan eksistensialisme dalam berbagai cara. Namun terdapat beberapa kesamaan elemen yang dimiliki oleh kebanyakan pemikir eksistensialis. Pertama, eksistensi ada sebelum esensi. Kedua, eksistensialisme menentang pemisahan antara subjek dan objek. Ketiga, manusia mencari arti dari kehidupannya. Keempat, para eksistensialis berpendapat bahwa akhirnya setiap manusia bertanggung jawab atas siapa dirinya dan akan menjadi apa. Kemudian, para eksistensialis pada dasarnya anti-teoritis. Konsep dasar, being in the world. Para eksistensialis mengadopsi pendekatan fenomenologis dalam mencoba memahami kemanusiaan, yaitu kita hadir di dunia yang dapat dimengerti dengan baik dari sudut pandang kita sendiri. Persatuan dasar dari manusia dengan lingkungannya diekspresikan dengan sebuah kata dalam bahasa Jerman, yaitu Dasein, yang berarti untuk hadir di sana. Secara harfiah berarti untuk eksis di dunia dan umumnya ditulis sebagai being in the world. Non-being. Being in the world membutuhkan sebuah kesadaran atas diri sebagai makhluk yang hidup dan berkembang. Kesadaran ini juga dapat berakibat pada ketakutan akan ketiadaan, yaitu non-being atau kehampaan. Kematian bukan satu-satunya bentuk non-being. May berbicara tentang kematian sebagai suatu fakta dalam hidup saya yang tidak relatif, tetapi absolut, serta kesadaran saya atas hal ini memberikan saya suatu eksistensi dan apa yang saya lakukan setiap jam menjadi kualitas yang absolut. Kasus Philip. Psikologi eksistensi lebih terfokus pada perjuangan individu untuk dapat berfungsi melalui pengalaman hidupnya dan tumbuh menjadi manusia yang seutuhnya. May mendeskripsikan perjuangan ini dalam sebuah laporan tentang salah satu pasiennya, yaitu Philip, seorang arsitek. Philip mengalami permasalahan dalam hubungan dengan Nicole, wanita yang dicintainya, melakukan perselingkuhan. Pada perselingkuhan yang ketiga yang dilakukan Nicole, Philip sampai pada taraf di mana ia berharap dapat menerima perilaku Nicole, tetapi ia juga merasa dikhianati. Philip mencari bantuan melalui terapi pada Rolomai. Kecemasan. Philip adalah penderita kecemasan neurotik yang menyebabkan perilakunya menjadi tidak produktif dan merugikan diri sendiri. Sebelum May menerbitkan The Meaning of Anxiety tahun 1950, kebanyakan teori tentang kecemasan mengatakan bahwa kecemasan tingkat tinggi merupakan indikasi dari neurosis atau bentuk lain psikopatologi. Dalam The Meaning of Anxiety, May mengatakan banyak perilaku manusia memiliki motivasi dari landasan rasa takut dan kecemasan. Manusia mengalami kecemasan saat dirinya sadar bahwa eksistensinya atau beberapa nilai yang dianutnya terancam hancur atau rusak. May mendefinisikan kecemasan sebagai kondisi subjektif ketika seseorang menyadari bahwa eksistensinya dapat dihancurkan dan ia dapat menjadi bukan apa-apa atau nothing. Ia juga menyebut kecemasan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai penting. Kecemasan ada saat seseorang mengalami masalah saat pemenuhan potensi.
Hal ini dapat berakibat pada stagnasi dan kehancuran, namun juga dapat berakibat pada pertumbuhan dan perkembangan. Rasa bersalah. Rasa bersalah muncul saat manusia menyangkal potensinya, gagal melihat secara akurat kebutuhan dari sesamanya, atau lupa akan ketergantungannya pada alam. Baik kecemasan maupun rasa bersalah bersifat ontologis, yaitu merujuk pada sifat alamiah dari suatu keadaan dan bukan perasaan yang muncul dari situasi atau pelanggaran spesifik. Secara keseluruhan, May mengidentifikasikan 3 bentuk dari perasaan bersalah ontologis yang masing-masing berkorelasi dengan tiap bentuk being in the world, yaitu world, mid-world, dan eigenworld. Intensionalitas. Menurut May, intensionalitas adalah kemampuan untuk membuat pilihan mengimplikasikan suatu landasan terstruktur. Ketika pilihan tersebut dibuat serta struktur yang memberikan arti pada pengalaman dan membuat manusia dapat mengambil keputusan tentang masa depan. Intensionalitas adalah struktur dari arti dan makna yang memungkinkan manusia sebagai subjek untuk melihat serta mengerti dunia luar yang merupakan objek. Kepedulian, cinta, dan keinginan. Kepedulian atau care adalah suatu proses aktif, kebalikan dari apatis. Kepedulian adalah kondisi ketika sesuatu benar-benar berarti. Kepedulian tidak sama dengan cinta, namun bersumber dari cinta. Untuk mencintai berarti untuk peduli, untuk menyadari kemanusiaan esensial dari orang lain, untuk menghormati perkembangan orang tersebut dengan aktif. May tahun 1953 mendefinisikan cinta sebagai perasaan bahagia terhadap kehadiran orang lain dan menegaskan nilai serta perkembangan atau dari orang lain tersebut seperti milik kita sendiri. Tanpa kepedulian, tidak mungkin ada cinta, hanya sentimental kosong atau rangsangan seksual yang sementara. Kepedulian juga merupakan sumber dari keinginan. May tahun 1969 menyebutkan keinginan sebagai kapasitas untuk mengatur diri seseorang supaya pergerakan dalam arah tertentu atau menuju suatu sasaran tertentu dapat terjadi. Kebebasan dan takdir. Definisi kebebasan. Kebebasan adalah kapasitas seseorang untuk mengetahui bahwa ia adalah orang yang menentukan atau determined one. Kebebasan datang dari pemahaman atas takdir manusia. Pemahaman bahwa manusia memiliki kelemahan yang tidak dapat terpisahkan dari dirinya, bahwa pengalaman masa kecil membuat manusia mempunyai suatu pola perilaku tertentu. Bentuk-bentuk kebebasan. May tahun 1981 mengenal 2 bentuk kebebasan, yaitu kebebasan untuk melakukan atau freedom of doing, atau dapat disebut dengan kebebasan eksistensial, dan kebebasan untuk menjadi, atau freedom of being, atau dapat disebut dengan kebebasan esensial. Kebebasan eksistensial. Kebebasan ini merupakan kebebasan untuk bertindak dan untuk melakukan. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan untuk bertindak atas pilihan yang dibuat oleh seseorang. Kebebasan esensial. Kebebasan esensial merupakan kebebasan untuk menjadi. Kebebasan eksistensial sering membuat kebebasan esensial menjadi lebih sulit. Namun kebebasan esensial tidak hanya didapat hanya jika kebebasan eksistensi terbatasi, karena sebenarnya kita juga sudah memiliki batasan sendiri, yaitu takdir. C. Definisi takdir. May 1981 mendefinisikan takdir sebagai rancangan dari alam semesta yang berbicara lewat rancangan dari masing-masing manusia. Takdir manusia yang utama adalah kematian. Namun dalam skala kecil, takdir manusia mencakup karakteristik biologis lainnya, dan sebagai tambahan faktor psikologis dan budaya juga memiliki kontribusi atas takdirnya. Kekuatan mitos. Selama bertahun-tahun, May sangat memperhatikan dampak yang kuat dari mitos pada individu dan budaya. May berpendapat bahwa orang-orang di peradaban Barat memiliki kebutuhan mendesak mengenai mitos. Karena kurangnya mitos untuk dipercaya,
manusia pun berpaling pada agama, ketergantungan obat-obatan, dan budaya populer dalam usaha yang sia-sia untuk menemukan arti dari kehidupannya. Mitos bukanlah hal-hal yang salah, melainkan sistem kepercayaan yang disadari dan tidak disadari, yang memberikan penjelasan atas masalah sosial dan pribadi. Mitos adalah cerita-cerita yang menyatukan masyarakat. Mai percaya bahwa manusia berkomunikasi satu sama lain dalam dua level. Pertama adalah melalui bahasa rasionalisme, dan dalam level ini kebenaran lebih penting daripada pihak-pihak yang saling berkomunikasi. Kedua adalah melalui mitos, dan dalam level ini pengalaman keseluruhan dari manusia lebih penting daripada akurasi empiris dari komunikasi. Psikopatologi. Mai memandang psikopatologi sebagai kurangnya komunikasi. Itu ketidakmampuan untuk mengetahui orang lain dan untuk membagi dirinya dengan orang lain. Orang yang terganggu secara psikologis menyangkal takdirnya sehingga ia kehilangan kebebasannya. Orang tersebut mengembangkan gejala-gejala neurotik untuk melepaskan kebebasannya. Hal ini membuat coping lebih mudah bagi diri orang tersebut. Orang yang kompulsif mengadopsi rutinitas yang ketat, sehingga membuat pilihan-pilihan baru menjadi tidak penting atau tidak dibutuhkan. Psikoterapi. Mai tidak membangun aliran psikoterapi, namun ia banyak menulis mengenai psikoterapi. Mai menolak gagasan bahwa psikoterapi harus menurunkan kecemasan dan menghilangkan perasaan bersalah. Ia menyarankan bahwa seharusnya psikoterapi membuat manusia menjadi lebih manusiawi, membantu manusia memperluas kesadarannya supaya dapat berada dalam posisi yang lebih baik untuk dapat membuat keputusan. Mai yakin bahwa tujuan psikoterapi adalah untuk membebaskan manusia. Menurut Mai, gejala-gejala neurotik hanyalah cara untuk melarikan diri dari kebebasan dan indikasi bahwa kemungkinan internal yang dimiliki oleh pasien tidak digunakan. Psikoterapi harus lebih terfokus pada membantu orang lain mengalami eksistensinya, dan gejala-gejala yang membebaskan hanyalah hasil samping dari pengalaman tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang aplikasi teori psikologi eksistensial. Pertama, teori eksistensial Rollo May digunakan menulis untuk mengkaji kondisi psikologis tokoh Sandra yang mengalami krisis eksistensi dalam kehidupannya dan juga membantunya mencapai kesadaran diri. Kritik terhadap May. 1. Teori May agak lemah karena pemahaman tentang kepribadian manusia. Ia mengumpulkan pandangan dari sumber-sumber filsafat lebih besar ketimbang sumber-sumber ilmiah, dan ia menganggap dirinya filsuf terapis. Yang kedua, mengenai kriteria konsistensi internal. Teorinya juga lemah mengenai definisi seperti kecemasan, rasanya bersalah, intensionalitas, kehendak, dan takdir. Tapi dia tidak menyajikan definisi operasional. Maka dari itu, teorinya tidak akurat dan kurangnya riset terhadap gagasan May. Baik, yang terakhir yaitu penelitian yang terkait. Poin pertama, penelitian ini bertujuan untuk menemukan permasalahan emosi dan psikologis, atau disebut dengan konsep hubungan budaya masyarakat Jepang. Yang kedua, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Yang ketiga, hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya gangguan emosi dan psikologis yang dialami oleh tokoh Goi. Yang keempat, konsep being in the world dan non-being dari Rollo May dapat membuktikan gangguan kondisi psikologis tersebut. Adapun penelitian yang lainnya yaitu pertama, salah satu topik eksistensial yang menerima sejumlah perhatian empiris adalah kecemasan eksistensial. Yang kedua, May pada tahun 1967 mendefinisikan kecemasan sebagai kekhawatiran yang dimunculkan oleh ancaman terhadap nilai-nilai yang dianggap individu. Yang ketiga, ada dua penelitian. Penelitian pertama yaitu kesadaran akan kematian atau kefanaan
atau mortality, dan penyangkalan terhadap sifat hewani atau animal nature. Yang kedua, penelitian yang kedua yaitu fitness sebagai pertahanan diri atau defense terhadap kesadaran akan kematian atau disebut dengan kefanaan atau mortality. Baik, sekian hasil presentasi kami. Maaf dan janggal, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.